Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di hari ini apakah semuanya hadir? Hadir? Oke. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan mengenai sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu mengkritik atas perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk karya yang berguna maupun praktik hidup yang sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila. Oke, di sini Ibu ada pertanyaan nih buat kalian. Yang pertama, kalian tahu nggak sih bagaimana proses dari perumusan Pancasila? Oke, ada yang sudah tahu ini ya soal perumusan Pancasila, dan juga ada yang masih bingung gitu soal perumusannya. Lalu menurut kalian, kenapa sih Pancasila itu harus dibentuk kayak seperti itu ya? Lalu apakah kalian tahu mengenai BPUPKI? Nah, betul ya, BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah kalian tahu nih kita akan belajar apa pada hari ini? Ya, betul. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah perumusan Pancasila. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan video dokumenter dari sejarah perumusan Pancasila. Yuk, sekarang kita nonton videonya. Oke, dari video yang sudah kita tonton, gimana sih pendapat kalian soal perumusan Pancasila? Ya, seperti itu ya, kira-kira gambaran dari perumusan Pancasila. Nah, di sini Ibu ada video kalian belajar. Di sini ada penjelasan mengenai BPUPKI. Jadi BPUPKI ini merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Dan di sini juga ada tanggal dari sidang pertama dan sidang kedua. Selanjutnya di sini juga ada foto-foto dari panitia 9 nih, dan juga ada nama-namanya. Ini bisa kalian gunakan dalam pembelajaran di kelas. Oke, selanjutnya kalian bisa duduk per kelompok seperti kelompok yang sudah dibagikan. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Di lembar pertama kalian bisa menuliskan kelas, kelompok, dan anggota kelompok kalian. Nah, selanjutnya di situ kalian bisa lihat di lembar kedua ada tujuan dan juga pengamatan. Dari tujuannya kalian bisa lihat di situ ada memahami semangat dalam perumusan sejarah perumusan Pancasila melalui kajian film dokumenter. Lalu ada pengamatan, kalian amati film dokumenter atau dengarkan narasumber atau bacaan yang diusulkan oleh Ibu. Seperti tadi film dokumenter, dan kalian bisa mencari di sumber lain. Selanjutnya, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang tema semangat dalam sejarah perumusan Pancasila. Selanjutnya, kalian bisa lihat di lembar ketiga, dan di sini kalian diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan film atau sumber-sumber yang kalian temukan untuk mendapatkan informasi tentang pertama mengenai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.
Selanjutnya yang kedua ada proses perumusan Pancasila. Yang ketiga rumusan Pancasila oleh Insinyur Soekarno, Supomo, dan Dr. Muhammad Yamin. Yang keempat referensi rumusan resmi Pancasila, dasar negara dan waktu penetapannya. Yang kelima teladan yang penting untuk ingat dan ditiru oleh generasi pada saat itu. Oke. Terakhir kalian bisa membuat peta konsep atau mind mapping sekreatif mungkin, dibuat secara berkelompok dan nantinya kalian bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kalian bisa membuat mind mapping atau peta konsepnya di halaman terakhir lembar kerja peserta didik. Presentasinya kita cukupkan. Selanjutnya dari pembelajaran kali ini, menurut kalian apa sih yang paling menarik dari rangkaian kegiatan tadi? Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian ketika mengetahui sejarah dari perumusan Pancasila? Oke, selanjutnya menurut kalian mengapa para tokoh mengambil tindakan seperti itu untuk merumuskan Pancasila? Oke, selanjutnya menurut kalian apakah manfaat dari sejarah perumusan Pancasila yang dapat kita rasakan saat ini? Oke, semuanya jawabannya betul ya. Oke, jadi dari pembelajaran pada hari ini apa sih yang dapat kita simpulkan? Oke, iya, kita mempelajari pentingnya Pancasila dan juga proses perumusannya. Kita jadi mengetahui rangkaian perumusan dari perumusan Pancasila ini seperti apa. Terus apalagi kita dapat mengetahui identitas bangsa dan juga kita mengetahui peran dari para pemimpin. Terus habis itu apalagi kita dapat mengetahui makna dari sila-sila Pancasila. Oke, jadi iya betul, kita jadi mengetahui pentingnya Pancasila dari landasan moralnya dan filosofi negara. Bukan hanya kita mengetahui simbol Pancasilanya saja. Lalu proses perumusannya juga kita dapat mengetahui dari awal ya. Jadi perumusan ini melibatkan beberapa tokoh seperti siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan kita juga mengetahui identitas bangsa. Pancasila bukan hanya norma formal, tapi identitas bangsa yang mencerminkan keberagaman dan persatuan. Juga kita mengetahui para pemimpin seperti Soekarno dan Hatta memainkan peran kunci dalam perumusan dan menetapkan Pancasila, dan juga kita mengetahui makna-makna dari Pancasila. Oke, jadi dari pembelajaran tadi kita ngebahas apa aja anak-anak? Ya, jadi tadi kita ngebahas soal BPUPKI, perumusan Pancasilanya, dan ada juga peran-peran penting dari beberapa tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Panitia 9 lainnya. Tadi juga Ibu sudah melihat hasil-hasil dari peta konsep atau mind mapping kalian itu udah bagus, semuanya udah lengkap, udah keren-keren banget, kreatif ya kalian semua. Dan juga untuk isinya pun udah bagus. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi, tapi sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Oke, doa dimulai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran hingga akhir. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.